Indonesia. Di atas kertas, perubahan memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan tantangan dalam dunia pembelajaran. Tetapi, bagaimana kenyataannya di lapangan? Apakah para guru siap dengan adanya perubahan kurikulum? Untuk mengetahui lebih dalam, kita akan mewawancarai salah satu guru yang berada di SMA Negeri 1 Arjasa. Beliau telah lama bergelut dalam proses pendidikan dan pastinya sudah merasakan langsung bagaimana perubahan kurikulum terus berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu sosok yang cukup lama bergelut dalam dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan kurikulum di Indonesia, yaitu Ibu Enda, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita dengarkan pandangan dan pengalaman beliau mengenai perubahan kurikulum dan dampaknya di lingkungan sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Enda. Kami mulai pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama saya persilahkan untuk India. Bagaimana tanggapan Ibu terkait perubahan kurikulum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini? Kita sekarang di kurikulum Merdeka. Perubahan ini itu kadang membuat guru yang ada di lapangan itu kebingungan. Apalagi guru-guru yang tidak siap menerima sesuatu yang baru. Guru yang ada di garda terdepan ya dalam pembelajaran, ya kita harus tetap mau menerima segala perubahan yang ada di dalam kurikulum itu. Beberapa teman saya yang masih belum bisa menerima gitu loh, masih belum bisa move on. Jadi metode-metode yang dipakai masih tetap kurikulum yang dulu. Ada beberapa, ya sebagian sudah sadar dan bisa menjalankan ruh dari kurikulum Merdeka itu sendiri, tapi ada sebagian yang masih belum bisa move on dari kurikulum yang lama. Lalu tantangan yang dihadapi oleh guru dan peserta didiknya itu yang dialami itu apa? Jadi tantangan kita itu ya kalau di kolega ya teman-teman sejawat ini ya teman-teman sejawat yang masih belum bisa menerima adanya perubahan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi membentuk komunitas belajar, kemudian mengadakan pendekatan secara pribadi bahwa kurikulum ini memberikan pengertian bahwa kurikulum ini sudah berubah. Kita lebih banyak student center daripada teacher center ya. Kalau dulu kan zaman saya dulu masih sekolah masih teacher center. Jadi guru itu satu-satunya orang yang ngasih ilmu yang harus dipercaya. Kalau sekarang kan tidak, student center yang dipakai. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kemudian murid itulah yang bergerak dalam pembelajaran itu, seperti itu. Ya sedikit demi sedikit kita memberikan tantangannya, yaitu tadi ya, tantangannya itu guru-guru yang belum bisa move on itu tadi. Solusinya ya dengan cara memberikan pendekatan, kemudian mengadakan kelompok belajar antar guru ya, komunitas belajar itu Kombel namanya, kalau di SMA Arjasa namanya Kombel Inspiratif ya. Jadi kita saling sharing kesulitan apa yang dihadapi guru-guru ketika menjalankan kurmer itu di sekolah, itu kita saling sharing gitu. Kalau anak-anak sendiri ya sejauh ini itu kurmer tidak ada masalah ya. Ada anak yang suka gitu karena kan metode kurmer tidak monoton ya. Nah, tidak monoton gitu ya. Ada yang suka, cuma mereka lebih ke project mungkin yang mereka lebih keberatan. Kenapa? Banyaknya memang kita sudah memberikan sosialisasi ya bahwa project itu tidak perlu terlalu membuat produk-produk yang mahal. Tapi kan anak-anak itu kadang-kadang dalam satu kelompok kan beda-beda ya. Nah, akhirnya mereka ngoyo. Akhirnya mereka membuat sebuah proyek yang itu banyak mengeluarkan biaya. Nah itu biaya yang dikeluarkan itu yang membuat mereka tuh berat mengikuti proyek. Jadi seperti itu, mungkin di proyek itu. Jadi saya sangat menyambut baik ya ketika proyek P5 itu nanti akan diganti proyek P7 yang itu nanti diinkludkan ke dalam KBM. Kalau selama ini kan proyek P5 itu kan intra ya. Jadi ada kegiatan ekstra, ada intra ya. Dan kalau proyek ini termasuk kegiatan di luar pembelajaran KBM. Jadi dia intra, berdiri sendiri. Rapotnya pun berdiri sendiri kan? Tidak sama, tidak masuk di rapot. Nah, kalau yang deep learning ini yang kurikulum yang mau diluncurkan ini nanti ya, itu nanti P5-nya diganti P7 dan P7-nya ini masuk ke dalam pembelajaran. Saya sebenarnya lebih cenderung suka kurikulum itu yang betul-betul memperhatikan kepentingan anak-anak gitu ya, kepentingan pelajar. Itu harus melalui analisa gitu. Kalau kurikulum Merdeka diterapkan di Lembah Belim sana di Papua ya nggak bisa. Ya kan, sedangkan negara kita kan tidak semua daerah itu maju, gitu kan ya. Nah itu, yang kedua itu kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada pembelajaran dengan menggunakan aplikasi atau digital. Saya tidak sepenuhnya setuju ya. Kenapa? Ujian pakai aplikasi, ini pakai aplikasi. Sampai kadang-kadang itu dikasih tugas lewat aplikasi, semua di-copy dari Google, sampai HTTP www-nya itu ikut di-copy. Itu ya, itu kan menconteknya kurang cantik ya. Nah, itu saya nggak setuju ya. Kenapa? Kan mentalitas kita itu belum sama dibandingkan negara-negara yang mau kita adaptasi. Mentalitas kita, kemampuan kita tuh belumlah sama gitu, sama negara yang kita adaptasi pendidikannya. Wong di Jepang aja ujian masih tulis.
Jepang itu kan kita sudah tahu ya negaranya maju ya. Ujian masih tulis, anak-anak masih mencatat. Kalau di kurikulum merdeka kan anak-anak jangan mencatat. Wah gitu kan ya. Nah jangan mencatat. Ya akhirnya anak-anak jadi malas difoto, ceret-ceret. Tapi nggak ditulis. Iya, terus habis itu, lo tuh kemarin yang difoto mana? Riset bu HP-nya, lo terus gimana? Lah di negara lain aja yang notabene negara itu udah maju aja masih nyatet, masih diterangkan oleh gurunya ya kan? Kok kita sok-sokan gitu loh? Itu yang saya kurang setuju gitu loh. Panjenengan tahu nggak perkembangan pendidikan di Indonesia itu kan anak sekarang tuh SMA kayak perkalian suruh berhitung susah. Iya. Ya nggak? Beda dengan zaman saya dulu. Perkalian kalau nggak apal pukul gitu kan ya sama gurunya ya. Itu kan itu zaman kolonial Belanda tapi itu efektif dan bermanfaat untuk kita gitu loh. Itu loh maksudnya tuh cara mendidik orang zaman dulu tuh gak sepenuhnya harus disalahkan karena juga masih harus dipakai gitu loh. Kalau sekarang dikit ya Bu ya, kalau dipukul sedikit gitu udah anaknya ngelapor ke orang tuanya terus ya itu ya. tindak seperti Lah makanya itu kalau zaman saya dulu aku habis dihukum sama guruku. Kenapa? Nggak bisa ini. Syukurin gitu. Ya. Makanya belajar dong gitu. Kalau sekarang kan enggak malah dibelain anaknya. Nah itu yang jadi apa? Jadi nggak sehat untuk pendidikan kita gitu loh. Gitu seperti itu. Lalu dari perubahan kurikulum ini, Ibu sendiri dampaknya, entah itu dampak positif atau negatifnya, jadi Ibu yang merasakan. yang dirasakan. Ada beberapa dampak positif ya dari kurikulum ini. Anak-anak jadi melek digital, jadi tahu digital gitu loh. Jadi paham bahwa belajar itu nggak cuman monoton gitu ya, di guru berceramah mendengar nggak cuma itu, tapi ada permainan-permainan, ada hal-hal baru yang mereka dapatkan di situ, seperti itu. Terus ada beberapa anak yang kan kalau kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang produk, ada yang mengkelompokkan anak berdasarkan kemampuan. Jadi dalam kurikulum merdeka itu sebelum kita tuh masuk ke pembelajaran itu ada yang namanya restitusi pendidikan. Jadi kita bikin asesmen, namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua, pengetahuan dan nalar. Kalau pengetahuan itu ya pengetahuan yang mereka dapatkan, kayak nalar itu ya kemampuan apa yang mereka bisa. Nah itu kemudian dikelompokkan di kelas. Itu kalau pembelajaran diferensiasinya itu dilihat dari peserta didiknya. Tapi kalau produk semua sama, dikasih materi yang sama. Tapi nanti produknya terserah kalian. Nah ini mungkin yang asik di kurikulum merdeka. Karena kemampuan anak kan tidak sama. Menurut Ibu bagaimana seharusnya proses perubahan kurikulum ini dilakukan agar tidak membebani guru dan siswa? Kalau guru menjalani perubahan kurikulum itu sudah biasa ya Mbak ya. Tidak bisa menolak karena kita bukan pembuat kebijakan. Jadi kebijakan itu dibuat oleh atas, kemudian kita melaksanakan. Jadi enak nggak enak, senang nggak senang, cocok tidak cocok, kita tetap harus menjalankan. Yaitu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, perubahan kurikulum itu pertama harus betul-betul dianalisis sesuai dengan kebutuhan anak bangsa di Indonesia ini. Tidak hanya anak bangsa yang ada di Jakarta, tidak hanya anak bangsa yang di Bandung atau kota-kota besar, tapi juga harus memperhatikan anak bangsa yang ada di Jember, di Sukowono, di Sumber Jambe, ya, di Papua, di Lembang Liem, itu harus diperhatikan juga. Dan kurikulum itu tidak harus lentur ya, harus menyesuaikan zaman dan juga menyesuaikan keadaan di daerah itu. Kalaupun ingin mengadakan perubahan itu jangan sampai membingungkan yang ada di lapangan, guru dan murid. Sosialisasi itu memang sudah diadakan sosialisasi ya selama ini ya, tapi kan itu masih belum efektif menurut saya, masih belum terlalu efektif menurut saya, dan butuh waktu yang sangat panjang bagi seorang guru para pendidikan itu untuk bisa mengadaptasi sebuah kurikulum itu secara menyeluruh. Jadi yang diperlukan itu yang paling utama adalah waktu. Kalau Ibu misal diberikan kesempatan untuk memberikan satu pesan kepada para pembuat kebijakan pendidikan, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi buatlah kebijakan yang itu elastis, lentur, bisa ditempatkan di mana saja. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai di pelosok-pelosok itu juga bisa merasakan seperti itu. Jadi yang menurut saya yang paling perlu diperhatikan itu adalah kebutuhan sarana pendidikan untuk anak-anak. Baru kita memikir yang lain-lain gitu. Lawang kadang di Jember aja ya sekolah masih ada yang miring. Masalah saya ini miring. Akhirnya anak-anak belajarnya di lab. Ini loh yang perlu diperhatikan. Ininya dulu. Gitu loh. Jangan
jangan terfokus untuk merubah sistem supaya anak-anak jadi lebih pintar. Ini loh yang anak-anak butuhkan ini loh belum dicukupi gitu loh. Infrastrukturnya belum dicukupi. Itu yang harus dipikirkan. Nggak usah mendaki-daki mikirkan mikirkan sesuatu yang baru, pemikiran yang baru untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia sampai akhirnya merubah kurikulum. Jangan terlalu berpikir itu dulu. Yang sederhana dulu aja. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Gitu. Betul, iya. Fasilitas pendidikan itu perlu. Kita itu di sekolah saya pribadi itu masih banyak sekali anak-anak yang di bawah standar kemiskinan itu masih banyak. Itu loh yang harus diperhatikan. Hal-hal urgent yang anak-anak butuhkan untuk pendidikan itu. Kita mau merubah kurikulum apa saja kalau anak-anak ini seperti ini kondisinya, tidak akan mau menerapkan digital. Ada yang nggak punya HP. Itu pakai apa? Pakai komputer sekolah. Komputer sekolah tidak ada peremajaan. Tidak ada bantuan untuk peremajaan. Terus mau gimana? Terus sementara gurunya dituntut untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka itu secara kafah atau menyeluruh. Itu gimana? Ya kan? Itu yang harus dibetul-betul. Kalau saya pribadi sih sebagai seorang pelaku pendidikan, kurikulum apa aja, ayo ya. Mau pakai teknologi, kalau orang seusia saya ini kan STW ya, setengah tua. Jadi mau mengikuti perkembangan teknologi bisa, mau pakai cara kolonial juga bisa gitu loh ya. Gak masalah mau kurikulum apa aja, tapi anak-anak itu tolong juga diperhatikan gitu, kepentingan mereka secara infrastruktur juga. Itu menurut saya seperti itu. Misalnya di contohnya Mbak ya, pakai digital. Kan dulu zaman dulu gitu ya, merdeka itu digital, pakai aplikasi. Anak-anak dikasih permainan lewat aplikasi ini. WiFi nggak lancar. Nah, HP-nya kurang memadai. Terus mau apa gitu? Ngomong doang, ngatur, no action only. Ngomong kok. Iya nggak? Nah itu lengkapilah dulu apa yang dibutuhkan. Baru mau kurikulum apa aja yang dipakai, monggo gitu. Pokoknya fasilitasnya dipenuhi dulu. Kondisi kita itu seperti ini gitu. Jangan membuat program yang mendaki-daki lah gitu loh. Anak-anak ini dulu loh. Yang kita yang ada di lapangan ini yang lebih ngerti, lebih tahu anak-anak seperti apa. Gitu ya. Kadang-kadang ngerjain ini sudah dikasih aplikasi sama Bu Endah ini. Linknya itu dibuka. Nggak punya HP. Nggak punya paketan. Dia udah pakai HP-nya Bu Endah. Iya. Beberapa anak tuh, ya kamu bertiga ini pakai HP-nya Bu Endah. Gimana gitu terus? Mau pakai berbasis digital? Nah itu katanya harus inilah, harus seimbang lah ya. Harus mau menerapkan kebijakan ya apa dulu yang dibutuhkan kebijakan itu yang harus dipenuhi, baru kebijakannya jadi. Terima kasih banyak kepada Ibu Endah atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Baik teman-teman, dari wawancara hari ini kita bisa belajar bahwasanya perubahan kurikulum ini bukan soal hanya kebijakan yang tertulis di atas kertas nih, tetapi perubahan kurikulum ini juga menyangkut kepada kesiapan dari gurunya, dari siswanya, dari sistem yang ada di lapangannya gitu. Kita harus melihat yang ada di lapangan gitu, karena sebaik apapun sistem pendidikan yang dirancang, kalau dari gurunya belum siap, siswanya belum siap, dan infrastrukturnya ini masih belum memadai, pastinya akan sulit diterapkan dan sulit untuk dioptimalkan kepada para peserta didiknya begitu. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Endah ini bisa menjadi bahan refleksi lah bagi kita semua dan bisa didengar oleh para pembuat kebijakan ini, bahwasanya pendidikan itu bukan soal hanya mengganti kurikulum secara terus-menerus, tetapi memperkuat pelaksanaannya di lapangan begitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Endah, semoga Bu Endah selalu sehat, lancar rezekinya dan terus semangat untuk terus menginspirasi di dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih Bu Endah. Oke, itu aja dari wawancara pokok kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.